Penerapan budaya positif di sekolah mendukung proses pembentukan karakter anak. Hal ini sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu adalah suatu proses menuntun anak memperbaiki tingkah lakunya. Dan ini juga sesuai dengan visi guru penggerak, di mana anak itu harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam mewujudkan budaya positif itu, maka diperlukan nilai dan peran guru penggerak untuk menggerakkan dan memulai komunitas dalam penciptaan budaya positif pada lingkungan sekolah. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan penumbuhan sikap disiplin yang didorong dalam diri anak. Selama ini kita mengenal bahwa disiplin itu adalah proses pemaksaan anak, proses anak sesuai dengan aturan, atau kita memaksa anak sesuai dengan aturan. Padahal disiplin itu harusnya ya bersifat positif, di mana motivasi untuk berlaku sesuai dengan aturan itu tumbuh dari dalam anak, bukan dari luar anak. Teori kontrol Dr. William Glasser tentang miskonsepsi makna kontrol. Yang pertama, kita itu sering beranggapan bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Padahal menurut William Glasser itu hanyalah ilusi. Yang bisa mengontrol murid adalah dirinya sendiri. Makanya kita itu dalam restitusi diarahkan supaya murid bisa mengontrol dirinya sendiri. Yang kedua, dari teori kontrol William Glasser, bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Pemberian penghargaan itu efektif dan bermanfaat. Itu menurut William Glasser merupakan suatu ilusi. Karena sebenarnya penghargaan itu juga merupakan bentuk hukuman. Hukuman terhadap yang tidak mencapai penghargaan. Yang paling tepat itu adalah bukan penghargaan atau bukan, tapi apresiatif. Itu yang tepat. Yang ketiga, menurut Glasser, bahwa kritik itu dapat menguatkan karakter. Ternyata menurut Glasser itu salah. Kritik dan membuat orang merasa bersalah itu justru akan membuat seorang menjadi atau mendapatkan identitas yang gagal. Nah, yang keempat, menurut Glasser, bahwa orang dewasa itu mempunyai hak untuk memaksa. Kita juga sebagai guru itu punya hak untuk memaksa. Nah, menurut Glasser itu merupakan bentuk ilusi, bahwa kita itu tidak punya hak untuk memaksa, dan kita tidak akan bisa memaksa anak untuk melaksanakan apa yang kita mau. Pada dasarnya seperti itu. Ketika kita dapat menuntut atau memilih hak untuk memaksa anak, sebetulnya yang terjadi adalah anak memberikan haknya untuk dikontrol oleh kita. Yang paling baik adalah apa? Ya kita fasilitasi, kita bimbing, kita tuntun anak untuk bisa mengontrol dirinya sendiri. Menurut Gossen, ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi yang akan mendorong manusia itu berperilaku. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang paling rendah. Jadi tujuan perilaku manusia itu adalah untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Nah, ini untuk yang paling rendah. Ya, jika siswa itu tujuan mereka disiplin, masuk kelas, atau apapun itu, hanya digunakan untuk menghindari hukuman, itu adalah motivasi paling rendah. Nah, yang kedua apa? Motivasi yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini motivasi kedua, ini lebih tinggi dari hukuman. Jadi motivasi manusia itu berperilaku adalah untuk mencapai penghargaan atau untuk mencari penghargaan atau menghasilkan penghargaan atau untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah, ada lagi yang ketiga, motivasi yang ketiga. Ini yang harus kita terapkan pada siswa. Ini yang harus kita bimbing siswa itu untuk
menjadi motivasi yang ketiga ini, untuk memiliki motivasi yang ketiga ini, yaitu untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasinya itu bukan dari eksternal, bukan menghindari hukuman, bukan ingin penghargaan, tapi mereka melaksanakan atau motivasi perilakunya itu berdasarkan keinginan mereka. Nah, itu yang biasanya paling kuat dan bisa bertahan lama. Dan di lingkungan sekolah inilah yang harus diterapkan kepada anak. Kita bimbing anak itu supaya perilakunya itu didasarkan atas keyakinan dirinya, keyakinan kebajikan universal. Hukuman adalah tindakan yang diberikan untuk mengurangi atau menghentikan perilaku yang tidak diinginkan. Menghentikan perilaku negatif melalui penegakan rasa takut atau ketidaknyamanan dapat menimbulkan perasaan dendam, rasa malu, dan tidak mendidik siswa untuk memahami dan memperbaiki perilaku mereka. Nah, sedangkan penghargaan adalah tindakan yang diberikan untuk meningkatkan atau memperkuat perilaku yang diinginkan. Jika tidak digunakan dengan bijaksana, bisa menciptakan ketergantungan pada penghargaan eksternal dan mengurangi motivasi intrinsik. Sedangkan konsekuensi adalah hasil logis suatu tindakan atau perilaku. Nah, dalam pelaksanaannya perlu konsistensi. Dalam konsekuensi ini biasanya ini terkait dengan peraturan kalau di lingkungan sekolah. Nah, dan anak itu sudah tahu peraturannya, maka ketika dia melakukan pelanggaran, dia akan mendapatkan konsekuensi dari peraturan yang sudah dibuat. Sedangkan restitusi adalah proses pemulihan hubungan dan memperbaiki kerusakan yang telah dilakukan oleh perilaku negatif. Tapi dalam restitusi ini, untuk melaksanakannya memerlukan waktu lama dan keterlibatan lebih mendalam antara guru dan peserta didik. Nah, apa hal yang baru bagi saya? Hal yang baru itu ternyata penghargaan juga itu merupakan suatu bentuk hukuman. Nah, jadi penghargaan itu levelnya sama aja dengan hukuman. Tapi yang dihukum itu adalah mereka-mereka yang tidak memperoleh penghargaan. Contohnya seperti ranking. Ranking 1 itu kan penghargaan. Tapi ranking terakhir itu bagi mereka adalah hukuman. Itu mungkin suatu yang baru bagi saya. 5 posisi kontrol guru dari dosen. Nah, yang pertama adalah guru sebagai seorang penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Makanya dalam berkata pun misalnya patuhi atau kamu selalu salah. Nah, itu adalah guru sebagai penghukum. Nah, yang kedua apa? Level yang kedua, jadi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, seorang guru yang seperti ini akan membuat siswa itu merasa bersalah. Tujuannya agar siswa itu tidak melakukan kesalahan lagi dan tidak nyaman. Nah, ini posisi yang kedua, level kedua dari 5 kontrol guru. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga itu guru sebagai teman. Nah, guru sebagai teman ini, guru itu akan mengajak siswa untuk berdialog sebagai teman. Nah, pada posisi teman pada guru ini bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin dengan murid. Nah, hal negatifnya apa? Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan dikecewa. Nah, itu yang segi negatifnya. Terus yang keempat apa? Posisi sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, guru itu bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada aturan-aturan. Jadi kalau guru di sekolah itu ya memantau. Memantau ini biasanya kalau di sekolah-sekolah itu guru-guru yang bertanggung jawab pada masalah kesiswaan biasanya yang tipe sebagai pemantau. Nah, yang kelima, tipe sebagai manajer. Ini yang levelnya paling tinggi, di mana guru itu berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendorong murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan
yang dia buat sendiri. Nah, nantinya bisa muncul motivasi intrinsik dari dalam diri murid. Nah, ini posisi yang paling tinggi, posisi sebagai manajer. 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya kita itu sedang memenuhi salah satu dari kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, atau rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, jadi semua tindakan itu punya tujuan, dan tujuannya itu pasti berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia itu yang tadi, yang 5. Nah, bagaimana dengan siswa yang melakukan pelanggaran? Nah, mereka itu adalah individu-individu yang gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, ini yang harus kita jadikan dasar dalam penerapan restitusi ke depannya. Kita harus gali bagaimana latar belakang siswa itu melakukan pelanggaran. Ya, pasti terkait dengan tidak terpenuhinya salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia ini. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa? Yang pertama adalah kebutuhan dasar yang utama, yaitu kebutuhan dasar bertahan hidup. Nah, yang ini misalnya kebutuhan akan kesehatan, rumah, makanan, ini yang paling utama yang berhubungan dengan bertahan hidup. Terus yang kedua apa? Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga apa? Kebutuhan penguasaan. Jadi kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan dirinya. Nah, ini biasanya orang-orang yang atau anak-anak yang aktif misalnya, atau melakukan tindakan-tindakan terhadap orang lain, biasanya ini terkait penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya. Nah, ini jadi kebutuhan akan penguasaan itu yang ingin menjaga eksistensi atau menunjukkan eksistensi dirinya. Nah, yang keempat apa? Kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonom, memiliki pilihan. Nah, terus yang kelima apa? Kebutuhan akan kesenangan. Nah, jadi kebutuhan ini adalah untuk mencari kesenangan, bermain. Nah, ini itu mencari senang aja. Nah, itu kebutuhan yang kelima. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Apa misalnya? Saling menyayangi, saling menghormati, mengerjakan tugas tepat waktu, atau disiplin. Nah, itu merupakan keyakinan kelas. Jadi nilai-nilai kebaikan yang universal. Dimanapun ya seperti itu. Mau di Indonesia, mau di Amerika, mau di Arab Saudi. Ya disiplin, saling menghormati, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Itu yang harus ditanamkan pada lingkungan kelas, di mana anak-anak itu berperilaku atau berbudaya positif harus berorientasi pada nilai-nilai tersebut, bukan karena takut akan hukuman atau mencari penghargaan. Segitiga restitusi menurut Goosen adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah pengertian segitiga restitusi menurut Goosen. Nah, langkah-langkahnya segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika siswa sudah melakukan kesalahan, itu yang harus distabilkan itu identitasnya. Nah, yang kedua apa? Memvalidasi tindakan yang salah. Misalnya dengan pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini terkait dengan kebutuhan dasar tadi. Tahap yang ketiga apa? Menanyakan keyakinan. Ya, misalnya pertanyaannya apa? Keyakinan apa yang telah kita sepakati?
Nah, jadi yang ketiga itu keyakinan. Ini untuk mengarahkan anak itu setelah menyadari kesalahannya untuk berbuat lebih baik itu dasarnya adalah keyakinan dia. Jadi harus berdasarkan keyakinan. Nah, mungkin untuk anak SD itu lebih mudah lah. Untuk anak SD, anak SMP itu lebih mudah. Tapi untuk anak SMA mungkin agak sulit. Ketika anaknya jangan mencontek itu karena tidak jujur, ya anak SMA juga kan harus sudah tahu. Tapi caranya bagaimana? Kalau saya itu caranya dibawa anak itu ke masa depan. Bagaimana kebutuhan kejujuran itu bagi masa depan mereka. Nah, mungkin itu seperti itu tentang pengertian segitiga restitusi. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini? Yang utama bagi saya adalah saya itu ingin merubah bahwa budaya positif atau disiplin positif sebagai satu bagian dari budaya positif harus didasarkan pada internal. Jadi motivasinya itu harus internal, bukan eksternal. Nah, bukan karena hukuman, bukan karena ingin memperoleh penghargaan, tapi ketika anak melakukan disiplin positif itu harus bersumber dari keyakinan dirinya, keyakinan atas nilai-nilai kebajikan. Anak itu disiplin masuk sekolah tepat waktu bukan karena takut dihukum, bukan juga karena ingin memperoleh hadiah, tapi harus menyadari bahwa disiplin itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang akan membawa dirinya kepada kesuksesan. Itu mungkin perubahan terhadap cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif. Pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Nah, yang utama yang saya terapkan karena saya itu mengajar pada lingkungan sekolah menengah atas, SMA, yang secara kedewasaannya udah lebih tinggi, maka saya menerapkan apa? Keteladanan. Kuncinya itu kalau di SMA ya keteladanan. Keteladanan. Mereka itu ketika kita menerapkan tiga restitusi, kalau kitanya tidak menerapkan keteladanan, yang akan dianggap bagi mereka itu. Maka kunci yang pertama adalah berikan keteladanan. Berikan keteladanan. Nah, yang kedua apa? Yang kedua, biasanya saya membawa mereka ke alam pikiran, keyakinan yang diharapkan dari siswa untuk di masa depan. Jadi saya bawa ketika anak sekolah SMA itu harus jujur, jangan mencontek. Ya, mereka itu udah tahu, dari SD juga udah tahu. Itu tidak akan banyak berpengaruh. Atau harus disiplin misalnya. Ya, dia dari SD juga mereka udah tahu misalnya. Nah, cara yang saya lakukan apa? Dengan membawa alam pikirannya ke masa depan. Bahwa jujur itu penting di masa depan. Atau disiplin itu penting di masa depan. Mau jadi apapun, saya sudah mencontohkan kepada mereka. Mau jadi apapun, mau jadi pengusaha, mau jadi insinyur, mau jadi wira swasta, atau mau jadi tukang cilok, mau jadi tukang ojek, apapun, nilai-nilai kejujuran, disiplin itu penting. Saya itu yang selalu tekankan kepada siswa. Nah, itu mungkin pengalaman saya selama ini dalam menerapkan disiplin positif. Bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Tentu saja senang. Ketika saya bisa menuntun siswa untuk memperbaiki tingkah lakunya dengan memberikan keteladanan dan membawa mereka alam bawah sadarnya ke masa depan, tentu saya senang ketika itu berhasil memotivasi siswa. Nah, terus apa yang akan saya lakukan? Ya, saya juga tentu saja dalam penerapan itu belum sempurna. Makanya saya selalu termotivasi untuk memperbaiki diri bagaimana menerapkan, karena saya dalam 5 posisi kontrol guru itu kadang sebagai penghukum, kadang sebagai pemantau, kadang sebagai teman, dan lebih banyak sebagai teman. Nah, saya itu termotivasi untuk memperbaiki sampai level paling atas, level manajer. Menurut saya terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut,
apakah hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Yang sudah baik, ya tadi, ketika saya berkeyakinan bahwa untuk menerapkan budaya positif atau disiplin positif itu, ya dengan memberikan keteladanan. Baik saya itu sebagai guru di kelas, maupun saya sebagai wakasek kurikulum bagi rekan-rekan sejawat yang memberikan keteladanan. Bagi anak saya itu teladan, saya masuk tepat waktu. Itu yang selalu saya tekankan, karena saya ingin anak itu disiplin, ya saya harus memberi contoh disiplin. Bagaimana rekan-rekan sejawat, ketika saya ingin rekan-rekan sejawat itu melakukan perubahan dalam pembelajaran, ya harus memberi contoh. Itu langkah-langkah yang sudah baik. Walaupun itu ya masih frekuensinya masih kecil. Adakah yang perlu diperbaiki? Nah, yang perlu diperbaiki tadi semua seperti yang tadi saya sudah katakan. Dari 5 posisi kontrol guru itu, sebagian besar kadang saya sebagai penghukum, kadang sebagai teman, pembuat rasa bersalah. Tapi sebagian besar yang saya lakukan itu sebagai teman, kadang sebagai manajer juga. Nah, itu mungkin perlu saya perbaiki. Posisi manakah yang paling sering saya pakai? Dan bagaimana perasaan saya saat itu setelah mempelajari modul ini? Posisi apa yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang? Apa perbedaannya? Dulu saya itu pada posisi penghukum. Misalnya ketika saya sebagai wakil kepala sekolah sarana. Nah, ketika saya mendapati anak yang telat masuk sekolah, maka mereka itu kan saya bawa. Kebetulan sekolah lagi membangun, maka saya buat anak itu membawa bata merah untuk keperluan bangunan bagi yang telat. Nah, walaupun dari cara penyampaian juga ya seperti teman, cara penyampaiannya seperti teman. Karena anak itu ketika diberikan hukuman, tapi mereka tidak terasa dendam, atau juga dibuat sebagai membuat rasa bersalah. Nah, jadi sebagian besar yang paling banyak ya sebagai teman. Setelah mempelajari modul ini bagaimana? Setelah mempelajari modul ini, saya bergeser menjadi sebagai manajer. Sebagai manajer, walaupun itu agak sulit misalnya, tapi itu saya lakukan secara perlahan. Perasaannya bagaimana? Perasaannya, ya tentu itu lebih baik. Lebih baik dalam artian apa? Tentu itu tidak perlu energi yang lebih besar. Ketika saya sebagai penghukum tadi, itu energi yang lebih besar kan? Nah, untung saya dulu penghukumnya ya menggabungkan dengan sebagai teman. Ketika menghukum anak itu ya kita perlakukan sebagai teman. Jadi anak itu tidak merasa dendam atau merasa tertekan gitu. Nah, kalau penghukum itu kan mengeluarkan energi besar. Ketika kita mengeluarkan energi untuk memarahi siswa itu, untuk marah-marah terhadap siswa, untuk mengeluarkan kata-kata keras, itu tentu butuh energi. Nah, beda dengan sebagai manajer. Sebagai manajer itu kita menanamkan keyakinan atas kebajikan universal itu. Nilai-nilai kebajikan universal itu tentu saja secara energi yang dikeluarkan tidak sebanyak sebagai penghukum, walaupun dari segi waktu itu harus lebih lama dan konsisten. Itu. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang saya praktekkan dan bagaimana saya mempraktekkan? Tadi yang seperti yang saya katakan di awal, mungkin juga pernah saya menerapkan segitiga restitusi itu. Nah, tahap mana? Karena saya itu mengajar di SMA, mungkin tadi saya itu kebanyakan tahap menanyakan keyakinan. Ini kebanyakan loncat ke tahap menanyakan keyakinan. Karena anak sekolah SMA itu udah lebih dewasa lah. Bagaimana cara mempraktekannya? Ya saya sering tadi yang saya katakan di awal, saya bawa ke masa depan. Saya bawa anak itu mau jadi apa gitu. Ketika dia inginkan cita-citanya jadi seseorang,
Nah, saya hubungkan dengan sikap dia ketika dia melakukan sikap kesalahan tadi karena kegagalan dalam pemenuhan kebutuhan. Bisa enggak dia itu mencapai yang dia inginkan, mencapai kesuksesan yang dia inginkan? Ketika dia datang telat ke sekolah, sedangkan tujuan dia itu ingin jadi pengusaha, bisa enggak jadi pengusaha ketika dia telat? Itu membawa anak menyadari bahwa tindakan yang dia lakukan itu akan menjauhkan dari cita-citanya. Maka kita harus membawa anak itu ke dalam cita-citanya, mengarahkan kepada cita-citanya agar dia hidup sesuai dengan nilai-nilai kebajikan untuk keberhasilan dalam cita-citanya tersebut. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Nah, konsep-konsep yang penting bagi saya tadi seperti yang dikatakan, dan ini sudah saya terapkan walaupun belum maksimal. Apa itu? Ya keteladanan. Segitiga restitusi diterapkan tanpa keteladanan, apalagi diterapkan pada lingkungan pendidikan SMA, itu agak sulit. Kenapa agak sulit? Ya pasti anak SMA itu udah dewasa lah. Ketika kita berbicara, tapi itu bertentangan dengan yang kita ucapkan, pasti nggak akan dianggap gitu. Makanya itu keteladanan itu penting. Nah, terus yang kedua apa? Dalam menerapkan disiplin positif itu butuh proses. Apalagi komposisi guru dan siswa itu sangat jauh sekali. Itu butuh proses segitiga restitusi itu. Dan jangan dilupakan juga bahwa dalam menerapkan segitiga restitusi itu kita perlu memperhatikan pengaruh dari luar. Nah, secara teori mungkin siswa bisa aja langsung mengikuti apa yang kita katakan. Mereka menjadi yakin apa yang kita katakan. Tapi kita tidak memperhitungkan apa yang terjadi ketika anak itu tidak bersama kita. Nah, itu kan pengaruh luar itu berkembang besar. Ketika kita melakukan segitiga restitusi misalnya dalam waktu 1 jam. Tapi anak itu bersama dengan dunia luar kembali dalam waktu 23 jam. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Makanya itu butuh proses yang lama dan butuh proses yang konsisten.